Karena selalu ada cara. Bahkan yang tidak ciong sekalipun, yang berkeselarasan, kalau salah jalan bisa mandek hokinya. Dengan kalender itu yang tidak seberapa harganya, mereka para sahabat Sonora punya pedoman bagaimana menyiasati saat yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik. Nah, Gitu. itu dia. Bahkan pada kalender tersebut kan dijelaskan tuh Iya. tanggal berapa bagusnya Anda bertindak, tanggal berapa sebaiknya Anda defensif. Nah ini betul-betul dipegang dong. Kalau jumlah nilai keberuntungan pribadinya bagus, Iya. artinya banyak masalah, tapi peluangnya pun banyak. Orang tua yang sionya anjing sebaiknya tidak menikahkan anaknya di tahun yang lagi ciong gitu ya. Sekalipun anaknya bukan sio anjing ya Pak Kang ya? Bukan, iya, sebaiknya hati-hati gitu ya. Selamat malam sahabat semua, apa kabar Anda di malam hari ini? Sudah masuk hari Jumat di tanggal 2 Februari 2024. Saatnya ada Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hongkian nih yang akan berbagi tentang Feng Shui dari juragan-juragan Anda kalian. Nah, dan kita sapa dulu Pak Kang di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juragan Sony. Sehat ya Pak Kang ya? Oh selalu always. Selalu always. Senang deh kalau nanyain kabarnya Pak Kang, pasti dijawabnya selalu always. Pak Kang 8 hari lagi berarti ya menuju tahun baru Imlek. Ini kira-kira apa sih yang perlu disiapkan oleh sahabat Sonora Pak Kang untuk menyambut? Nah itu dia. Yang paling penting nih cuma satu. Apa tuh? Kalau ada sikap pesimis buang dulu. Pokoknya harus optimis ya. Harus Tentu optimis. ya. Walaupun sionya dianggap atau diramalkan ciong ya. Sio yang ciong memang ada beberapa. Silakan diseksamai video ya tahun naga kayu Imlek 2575. Ya temanya di atas angin. Oke. Ya, nah. Dan, orang-orang yang diramalin Ciong juga gitu, Pak Kang Tony nemunya kayak, aduh, Ciong nih ngerasa udah sial duluan Pak Kang. Betul. Nah, rasa sial itulah yang justru menghancurkan hidupnya. Oke. Nah, kenapa saya bilang buang sikap pesimis? Karena selalu ada cara. Bahkan yang tidak ciong sekalipun, yang berkeselarasan, kalau salah jalan bisa mandek hokinya. Nah, oleh sebab Artinya kalau itu, kita dibarengi usaha yang bagus juga sama aja ya Pak Kang. betul, oleh sebab itu, satu ya, kita harus menyiapkan diri kita. Kita ciong nih, harus bagaimana? Di kalender nih, ada cara untuk menyiasati, oh gua nih sionya anu, usia gua seanu, apa yang harus gua perbuat. Nah, kemudian harusnya gua menangani keuangan seperti apa, kesehatan seperti apa. Sebab kalau kesehatan gua gagal, gua tangani, gua pasti buang duit. Kalau gua buang duit, yang mau masuk pun nggak bisa datang lagi, gitu. Betul. Nah, kemudian seksamai apa yang kita bincangkan setiap Jumat, masukan-masukan yang bagaimana kita menata feng shui yang baik. Juga cara mengatur feng shui yang sebaiknya dipedomankan yang dijelaskan pada kalender Imlek tersebut. Jadi buat sahabat Sonora dimanapun berada tentunya yang kita harapkan selalu sukses dong ya. Ya. Kita bukannya bilang supaya kita punya kalender laku, tapi dengan kalender itu yang tidak seberapa harganya, mereka para sahabat Sonora punya pedoman bagaimana menyiasati saat yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik, gitu. Bahkan pada kalender tersebut kan dijelaskan tuh Iya. tanggal berapa bagusnya Anda bertindak, tanggal berapa sebaiknya Anda defensif. Nah ini betul-betul dipegang dong. Iya, dan kalendernya masih bisa dibeli Pak Kang ya? Oh tentu saja, Tentu saja, hubungi ya. aja Sonora toh. Untuk membeli kalender ya, silakan bisa ke WhatsApp Sonora di 0812 112 9200. Baiklah,
Kalau gitu kita menuju ke YouTube Pak Kang di FSC Entusias, ada Iya, apa saja nih? ini saya mau mengunjungi sahabat setianya Sonoga, Pasti. suami istri yang bernama Jamie Vivi. Jamie Vivi. Ya, dia bertanya pada video anak sio naga atau sio apa yang banyak hoki gitu ya. Selamat malam Pak Kang, katanya. Selamat malam juga Jamie Vivi. Saya membeli kalender Pak Kang. Oh, terima kasih. Wih, mantap. Ya, berarti apa yang saya sudah torehkan dihargai ya. Siap. Saya merenovasi di tanggal yang bagus, tapi bulannya hitam. Apa efeknya? Sio saya tidak ciong. Terima kasih Pak. Oh, berarti nih kalau merenovasi di tanggal berapa berarti kan sudah dong ya. Iya, sudah. Di tanggal yang dibilang yang bagus tapi bulannya hitam gitu kan. Bulannya hitam. Nah, berarti jelas bahwa kalau sio bulannya itu hitam, itu kan di kalender tuh. Kalau kita lihat kalender bagian atas kanan, itu ada penjelasan mengenai ini bulannya bagus apa enggak. Yang bagus itu dikasih warna merah, yang cukup bagus dikasih warna hijau itu Sony. Nah, kalau dia itu hitam berarti kan satu bulan itu nggak bagus. Iya. Ah. Berapapun tanggalnya ya. Iya, sebaiknya jangan dimanfaatkan gitu ya. Nah, tapi kalau mau dimanfaatkan ya cari yang warnanya merah. Artinya apa? Artinya pada saat itu ya cukup bagus ya, lumayan lah, cukup bagus sampai dengan bagus lah gitu ya. Nah, terus kemudian dia tanya lagi nih pada komen yang kedua, bertanya pada video lokasi hadap rumah dan dapur yang benar, yang hoki. Waduh, benar katanya nih. Benar sekali, sudah mulai terasa masalah-masalah kecil mulai muncul. Saya sio anjing 82. Sio naga kayu mulai masuk. Oh, maksudnya di tahun sio naga kayu ini mulai masuk kan nih? Iya, iya. Ya, kan ini udah masa transisi, pengaruhnya sudah masuk tuh Sony. Ya. Nah, memang dia bilang nih, gua lagi ciong nih, gimana nih, udah berasa nih. Ya, memang sih berasa, tetapi seperti tadi di awal kita bilang jangan pesimis dong. Betul. Hitung berapa jumlah nilai keberuntungan pribadi. Kalau jumlah nilai keberuntungan pribadinya bagus, Ya. artinya banyak masalah, tapi peluangnya pun banyak. Oke. Jadi kita gambarkan seperti kita melalui sebuah jalan yang banyak batunya. Kita harus menghindari lubang-lubang, batu-batu, tapi di ujung kita bisa dapat satu peluang yang baik gitu. Ya, bagi orang yang sionya selaras, jalanannya mulus. Tapi kalau jumlah nilainya dia tuh rendah, kita khawatir jangan sampai kejeblos di ujungnya gitu ya. Jadi kita harus menyiasatinya dengan seksama. Toh seperti tadi telah kita sampaikan bahwa di kalender itu kan ada penjelasan mengenai usia sio dan lain sebagainya, itu yang dimanfaatkan benar. Tapi ini JB Vivi ini sepertinya masih ada satu lagi nih yang dia tanyakan. Aduh, apa tuh? Ya, dia bertanya pada video fenomena tahun naga kayu Imlek 2575 di atas angin ya. Saya sio anjing katanya, umurnya 42 tahun Pak Kang katanya. Iya. Nilainya di bawah 5 ya. Kalau nilai di bawah 5 kita defensif dulu deh ya. Iya, benar. Jangan so aksi gitu. Sudah beli kalender Pak Kang. Cara mengurangi efek buruk untuk saya bagaimana ya? Rumah juga masih salah kedudukannya. Nah, ini keliruan yang sebetulnya tidak bisa ditoleransikan. Kenapa nggak bisa ditoleransikan itu, Sony? Kenapa Pak Kang? Karena dia udah bertahun-tahun ikut acara kita, dia setia banget, masih juga nggak mau pindah. Antara dia yang bersikukuh ya, tidak. Bener, tapi nggak apa-apa lah. Kalau rumahnya itu cukup lumayan baiknya, maksudnya nggak terlalu jelek amat. Iya. Kemudian dia selama ini selalu mengikuti petunjuk FSA dan juga pada kalender itu ada tuh petunjuk feng shui yang baik gimana untuk tahun ini. Kalau itu betul-betul dipedomani, dilaksanakan dengan baik dan benar, bukan cuma dilihat doang, bukan cuma diketahui doang, tapi dilaksanakan, walaupun nilainya di bawah 5, dia nggak akan terjerembab lah. Ya, yang penting
segala sesuatu yang disarankan jangan diabaikan. Oke, baik. Kita Harus dilakukan ya. iya, kita lanjut. Lanjut lagi satu Ada lagi, Pak. user CP3BZ pada video anak Sionaga atau siapa yang banyak hoki. Saya Sionaga Tanah sekarang lagi mengandung anak nih, dia bilang. Wah. Lahirnya Sionaga Kayu tahun ini. Baik atau buruk, dia bilang. Bagaimana Sony, baiknya nih? Baik, Pak Kang. Baik, yang namanya anak nggak ada jeleknya. Betul. Anugerah ya, Pak Kang. Anugerah ya, berkat itu bagus banget, kita mesti syukuri banget ya. Nah, Karena di luar kalau sana banyak yang pengen punya anak belum sampean ya. iya, tapi dari sudut pandang feng shui, naga dengan naga memang ciong ya. Oke. Karena punya sentimennya antara kedua-duanya memiliki ya, keinginan yang sama seperti anak kembar, sehingga tarik menarik itu kencang banget gitu ya. Nggak mau kalah ya. Betul, tetapi kalau ada 3 naga itu jauh lebih bagus. Ada bagusnya nanti punya anak satu lagi yang sionaga lagi gitu. Kan jadi ada 3 naga di dalam rumah. Nah ini jauh lebih bagus nih, malah bagus banget gitu Sony. Oh, bagus banget ya. Iya, nah tetapi satu hal yang perlu diketahui oleh user bahwa, dan sahabat Sonoga juga perlu tahu ya, Iya. bahwa pada prinsipnya dia kan bilang saya sionaga tanah, Iya. anaknya sionaga kayu. Kayu dengan tanah, yang mana yang menguasai? Tanah, Pak Kang. Kayu Kayu, ya? mencengkeram tanah. Tanah nggak berkutik di tangan kayu, sehingga kayu ini nanti lebih berjaya memperoleh kasih sayang dari ibu terlampaui gitu ya. Nah, tetapi itu bagus dong ya, namanya orang tua harus sayang anak ya. Betul. Nah, tetapi didikan harus benar, jangan sampai nanti satu ketika dia jadi kurang ajar karena dia terlalu mengandalkan orang tua. Si kayu selalu mengandalkan tanah. Tetapi itu secara garis besar. Garis khususnya Artinya gimana? harus benar-benar diperhatikan nanti ya pas saat sudah besar ya. Nah begini Sony, kita juga perlu berapa komposisi elemen kelahirannya. Jadi nanti kalau udah lahir, data ibu, data anak dikirimkan ke Sonora ya. Oke. Ketika kita on air nih, kita hitung betul nggak tuh bisa terjadi seperti tadi itu ya. Oke. Nanti ada jalannya bagaimana. Dan satu hal, kalau kita berbicara feng shui, kita berbicara satu pengayoman supaya anak jangan kurang ajar. Itu sektor yang betul-betul dikelola, di manage di feng shui dengan baik. Itu adalah pada sektor barat laut tuh Sony. Oke, sektor barat laut. Kita break dulu Pak Kang sebentar, habis itu kita lanjut lagi di YouTube. Boleh. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih mendengarkan Sonora Feng Shui bersama Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hotjan. Pak Kang, baiklah mari kita lanjutkan di YouTube ya. Oke, dari sahabat Sonora kita yang menggunakan nickname user CP, kita beralih ke user None. User None. None bertanya pada video lokasi, hadap rumah dan dapur yang benar, yang hoki. Pak, kalau show anjing kan tahun depan, Ciong. Yo. Boleh nggak melaksanakan pernikahan? Terima kasih. Jawab dong, Sony. Wah, tidak boleh dong ya Pak Kang ya. Betul. Wah, luar biasa. Itu sudah baca kalendernya Pak Kang. Itulah, kalau udah dibilang Ciong, sebaiknya jangan. Karena Ciong itu berarti kita nggak stabil, ya. Oke. Sebaiknya ditunda. Bahkan secara umum juga orang tua yang sionya anjing sebaiknya tidak menikahkan anaknya di tahun yang lagi ciong gitu ya. Walaupun anaknya bukan sio anjing
mancing ya Pak Kang ya? Bukan, iya, sebaiknya hati-hati gitu ya. Nah, tetapi itu semuanya berkaitan dengan rumusan yang bersifat umum. Berbeda kalau misalnya ini loh, data kelahiran anak saya atau data kelahiran saya, tanggal lahirnya, bulannya, tahunnya, jamnya. Nah, ini loh pasangan saya, datanya pun lengkap yang sama. Kita analisa, jawabannya bisa berbeda loh, Sony. Jangan-jangan bagus untuk menikah tahun ini, boleh gitu. Jadi kalau datanya lengkap, ya itu bisa menjadi sebuah pengecualian. Jadi kalau mau tanya lebih lengkap, ajukan pertanyaan yang lengkap tersebut ke WhatsApp. betul, bukan ke Sony ya, ke WhatsApp Sonoga 0 berapa itu? 812-112-9200. Ntar kalau ke WA Sony malah dijawabnya lain-lain. Oke, ini ada nickname Mama Stok. Bertanya pada video anak gadis yang mudah dilecehkan. Bakang, apakah semua yang bersionaga, elemen apapun, lahir di jam berapapun, kedudukan rumah di utara dan arah hadapnya ke selatan ya katanya. Saya belum paham soal ini Pak Kang. Matur suwun Pak Kang. Jawabnya apa tuh? Matur suwun juga dong ya. Gini, Mama Stok rupanya nih kurang menyimak nih. Kalau kita lagi berbincang di Sonoga di tiap Jumat atau video-video FSE yang sudah dipublish, sebaiknya Mama Stok tuh seksamain lagi deh. Selalu kita bertanya, Anda ini laki-laki apa perempuan? Gitu. Tanggal lahirnya, jam lahirnya berapa? Baru kita bisa hitung. Nah kalau itu ditanyakan, artinya jawabannya pasti sama apa enggak? Tentu beda dong kalau ada pasti berbeda. Pria wanita aja bikin beda. Iya toh? Nah jadi data yang lengkap harus diajukan. Jadi nggak selalu ya untuk sionaga terus kemudian sionaga yang berusia sama atau yang lainnya berkedudukan dan beradab yang sama. Bisa sangat berbeda ya. Nah ada Aida Wijaya bertanya pada video ramalan 12 show di bulan ke-12 Imlek Cap Jigwe. Sebetulnya gini Sony, ini dari manajemen FSE bilang nih komentar seputar keberuntungan nih mau menghadapi tahun naga banyak banget nih katanya. Menjamur kali ya. Bener, tapi ini dia ada beberapa yang dia sampaikan kepada saya, kita bahas ya. Boleh. Ini Aida Wijaya bilang begini, uraian tiap unsur untuk penjelasan di video Cap Jigwe ini sangat lengkap. Oh dia berkaitannya Cap Jigwe, belum ganti tahun nih. Di mana unsur kayu yang mendominasi, unsur api sangat lemah dan sebagainya. Terima kasih Pak Kang, salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan keluarga. Amin. Oh dia coba mengkomen, kita juga mau terima kasih ya, komennya bagus banget. Ya mudah-mudahan apa yang kita persembahkan untuk sahabat Sonora itu betul-betul bisa bermanfaat ya toh. Yes, amin kali. Ada Philip Cahyadi bertanya pada video yang sama. Dia bilang dia siomongnya tahun 1992. Mudah-mudahan menggelegar di tahun naga kayu kan main. Ini kalimatnya boleh juga nih, menggelegar. Memang siomongnya diramalkan paling bagus tuh hokinya Sony. Nggak ada yang lawan dah, paling atas deh ya. Jadi peluang itu harus dimanfaatkan. Tapi kan nggak semua monyet nilai keberuntungannya jumlahnya tinggi. Harus dihitung tuh ya. Nah setelah dihitung harus disiasati ya dengan bagaimana tuh baik secara umum maupun secara khusus. Di kalender Imlek 2575 itu tersedia tuh. Jangan nggak diseksamai ya. Dan juga jangan nggak dilaksanakan. Percuma kalau dibaca doang. Betul, ada Rizka Fiamula bertanya pada video yang sama juga. Aku sio ayam tahun 93 dia bilang. Tahun 2023 bisnis hampir anjlok dan banyak masalah dia bilang. Rata-rata temanku yang sio ayam juga banyak kena sial. Ini berarti di tahun kelinci yang lalu ya. Iya. Ya bukan yang lalu, yang masih sekarang ini. Semoga tahun 2024
Shio Naga mulai membalik. Maksudnya di tahun Shio Naga kondisinya membaik gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian tahun lalu lebih membuat terbuka kesadaran pikiran. Nah, memang kalau lagi ciong tuh masalah bisa saja banyak menderas ya, betul-betul menekan kencang. Namun kalau saja pedoman pada buku, pada kalender betul-betul ditaati, saya yakin sekali ya degaan yang deras tadi akan terminimalkan tuh Sony. Ya, apalagi kalau betul-betul feng shui juga menunjang, paling tidak walaupun lagi ciong, kestabilan bisa diwujudkan, Sony. Itu yang kita harap. Kenapa ini penting? Karena kalau kita stabil, Sony, ketika tahun berikutnya kita lagi selaras, itu kemajuannya nggak nunda, cepet banget gitu bangkitnya. Bener. Jadi itu perlu dipedulikan bener. Apalagi nih tahun Shio Naga ini, semua yang bersio ayam secara umum diramalkan hokinya bakal melonjak signifikan tuh. Menggelegar ya? Menggelegar. Nah, ini terakhir nih. Boleh. Ada Armi Miyami. Armi Miyami ya? Sorry kalau saya salah. Susah namanya. Ya, bertanya pada video yang sama. Pak Kang, apakah perhitungan Shio ini tidak ada keterikatannya dengan hari, tanggal, dan bulan lahir? Itu ada dong ya Pak Kang. Nah itu dia, jadi belum saya jawab udah dijawab dulu tuh sama Sony ya, jelas banget ya Kak. Misalkan dalam perhitungan Jawa ditentukan juga dengan weton. Apakah di Shio ini pure hanya dihitung rata selama 1 tahun itu? Ya enggak lah ya. Nah kalau Armi Miyami itu punya bukunya, itu kan ada telaah. Kalau nggak punya bukunya pun, kalau menyimak acara kita, kemudian menyaksamai video ramalan bulanan, tuh tahu tiap bulan ada peramalan khusus, ya kan, tinjauan khusus. Terus perhitungannya pun harus detail sampai ke jam lahir, gitu. Betul sekali. Iya, dah. Terus dia bilang keberuntungannya sama di Shio yang sama, tak dibedakan lagi dengan hari dan tanggal lahirnya. Ya tentunya beda dong ya. Jadi kita minta tolong nih kepada Juragin Armi Miyami atau Armi Miyami ya, tolong diseksamai lagi. Tetapi kalau kita bilang itu, kalau saya tidak keliru, dia bilang harusnya lebih detail gitu. Kalau kita bikin lebih detail, tiap hari punya perhitungan untuk seumur hidup, buku kita mau setebal apa ya? satu rumah itu. Iya, tetapi bagi seorang praktisi feng shui, praktisi ramalan, tentu ada analisa yang menjadi dasar daripada perhitungan toh ya. Nah, perhitungannya itu memang sangat jelibet. Karena apa? Karena harus menghitung tahun, tanggal, bulan, bahkan hingga jam lahir, bukan sekedar weton. Ya, jadi tolong dipahami gitu ya. Tapi kita juga salut kepada perhitungan Jawa yang sangat detail juga. Karena ayah saya pun sangat menguasai perhitungan Jawa tersebut ya. Cuma ayah saya sudah almarhum, nggak bisa ditanya deh. Oke, sudah cukup berarti dari YouTube Kang? Iya, sudah cukup. Sekarang kita beralih ke penanya pada WA ya. WhatsApp ya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Pak ya, biar bisa lebih santai lagi ya. Boleh. Sonora FM, Yustra Bekan Music Anda kembali lagi di Sonora Feng Shui. Masih bersama saya Sonda Wicaksono dan juga Pak Kang Hong yang seperti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menuju WhatsApp Pak Kang ya. Iya dong. Oke, kita pertama ingin ke Roy Sandra Prihantoro. Roy Sandra Prihantoro, oke. Tanggal lahirnya di tanggal 31 bulan 8 tahun 1975. 1975.
Jam lahirnya di pukul 12 siang, Pak Kang. Oke. Pertanyaannya yang pertama adalah bisnis yang cocok. Nah, sekarang ini jadi driver taksi online. Ya. Punya sebidang tanah, mau dibangun hadap timur dan selatan Hook itu, Pak Kang. Oke. Kalau dia ke hadap timur itu cocok gitu Oh, ya. cocok ya. Kemudian dia lahir pada tanggal 31 bulan 8 tahun 1975. Siap. Itu berarti Imleknya tanggal 25 bulan 7 tahun 2526 ya. Dia sekarang taksi online sudah cocok. Oh, gitu. sudah cocok ya. Iya. Tidak harus bisnis lagi ya. Kalau dia mau berbisnis, yang cocok itu yang berunsur kayu dominan, tanah dominan atau campuran daripada keduanya itu. Oke. Rencana ini mau mulai bangun rumahnya besok tanggal 16 Februari. Berarti aman ya, Pak Kang ya? Kalau soal tanggal cocok atau tidak ya, itu sebetulnya tinggal lihat di kalender Imlek 2574 ya, masih tahun kalau besok gitu kan. Besok kan masih tahun kelinci. Dan berarti Roy Sandra ini nggak pernah mengikuti acara kita gitu ya. Kenapa ketahuan nggak ngikuti gitu ya? Karena Juragan Roy ini sionya kelinci, kan lagi ciong. Iya. Kalau lagi ciong kan nggak boleh ngebangun. Benar-benar. Nah, ngebangunnya harus tunggu tahun naga Tahun gitu kan. naga, ya. Nah, artinya apa? Harus yang dilihat adalah kalender tahun naga. Ya, naga kayu Imlek 2575 ya. Di atas angin. Oke. Satu lagi nih, Pak Kang, mau bertanya. Ya. Sektor negatifnya sebelah mana nih untuk menentukan letak septic tank katanya? Kalau kita berbicara negatif itu, kalau mau betul-betul dihitung ya mesti dikalkulasi semuanya ya. Jadi itu adalah pribadi banget. Tetapi secara umum itu masalah septic tank ya, masalah WC itu sudah kita sampaikan pada video-video yang lalu, sudah dipublish. Kita udah bicara banyak kok ya. Tolong diseksamai lagi deh. Benar, jadi silakan disimak untuk video sebelumnya ya di YouTube channelnya di FSE Enthusiast, Pak Kang ya. Betul. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Yang bertanya selanjutnya namanya adalah Julani Wijaya. Ini agak susah jadi di spelling sama saya. Wanita ya? Wanita. Julany. Julani. Wijaya, pakai ejaan lama, Pak Kang. WIDJAJA. Oke. Tanggal lahirnya 15 Oktober 15 bulan 10 tahun 1960. 1510 tahun 60 ya. Jam lahirnya 11:38 pagi, Pak Kang. 11:38. Ya, sekarang ini dia menempati rumah keluarga hadap barat. Kemudian suami saya meninggal 2022. Saat ini kerjanya membuat masakan vegetarian dan snack. Ini apakah cocok, Pak Kang? Membuat masakan Vegetarian dan juga snack. cocok ya. Cocok sekali Tapi ya. enggak pakai sekali. Oh, nggak pakai sekali. Cocok gitu ya. Oke. Karena apa? Karena nilainya cukupan. Bukannya luar biasa cocok. Ada yang sangat cocok ya. Yang sangat cocok itu kalau Ibu Juliani ya, itu menekuni bidang yang berunsur logam dominan. Logam dominan. Ya, nah kemudian yang kedua pilihannya adalah campuran antara logam dengan api. Jadi kalau misalnya berdagang spare part logam itu jauh lebih bagus gitu ya. Tetapi bukan berarti masakan dan kemudian juga masakan itu adalah vegetarian itu dan snack itu bukan berarti nggak cocok, itu sudah cukup cocok. Nah nanti perkembangan mau lebih bagus ya harus ke bidang yang tadi saya sebutkan. Kemudian rumah keluarganya hadap barat, Pak Kang. hadap ke barat. Kalau hadap ke barat perkembangannya lambat juga Gin. Oke. Ya, jadi harus menghadap ke timur laut gitu ya, atau ke barat daya gitu ya. Banyak pilihan buat beliau yang satu ini gitu ya. Jadi, tapi janganlah
ke barat karena saya khawatir walaupun sakitnya ringan-ringan ya tapi kan menyibukkan dong ya. Iya, benar. Tetapi kalau makanannya vegan ya mungkin sakitnya lebih kurang lagi. Karena hidupnya sehat ya. Iya, karena makanan sehat tiap hari ya. Ya, Oh, mudah-mudahan. ini bertanya juga soal anaknya Pak Kang, boleh ditanyakan? Boleh, boleh. Ya, anaknya namanya Alvin Suseno Makevi. Alvin Suseno. Alvin Suseno Wijaya. Alvin Suseno. Wijaya juga sama ya, jangan sama. Oke. Tanggal 3 Mei 1998. 3 Mei 1998. 1998. Jam lahirnya 15:21 sore. 15:21. Oke. Ya, nah ini dia kerjanya saat ini di pabrik tekstil sebagai sales, Pak Kang. Apakah cocok nih untuk Alvin Susano Wijaya? Cocok, sangat. Ya, kalau ini saya bisa tambahkan cocok, sangat gitu ya. Sangat ya. Kenapa? Karena kalau dia lebih menghususkan diri ke bidang kartun, itu kelancarannya akan kelihatan banget gitu ya. Nah, kita balik sekarang. Tadi dikatakan bahwa Juragin Julani kan berusaha di bidang makanan vegan dan snack. Kalau Alvin diikut sertakan ke dalamnya, kemajuannya akan menjadi signifikan. Besar. Sangat bagus, sangat pesat gitu ya. Dan di tahun sekarang ini apakah itu kelinci atau naga, Alvin boleh aja ikut campur gitu ya, boleh masuk ke dalamnya. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui oleh Juragin Julani bahwa Alvin itu lebih siap bisnis daripada bekerja pada orang lain. Oke. Apalagi Ya. ini dia kerja di pabrik tekstilnya sebagai sales lagi, Pak Kang. Artinya cocok kalau untuk berjualan ya. Cocok. Dia mau dagang tekstilnya juga cocok gitu ya. Tapi toh ibunya sudah memperjuangkan, udah merintis bidang yang buat Alvin pun sangat cocok gitu. Kenapa enggak gitu ya? Cuma saya mau minta tolong, Alvin kurangi kebiasaan makan manis, Ibu Julani kurangi itu sambelnya dan asinnya karena kesukaan terhadap asin itu sudah melampaui kewajaran. Oke, kita lanjut lagi setelah break, Pak Kang ya. Oke. Pemirsa Mahijus Terawigan News, kita sudah masuk ke segmen terakhir sahabat Sonora dalam program Sonora Feng Dian Mapping. Ini akan membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk sahabat Sonora yang sudah mengirimkannya ke WhatsApp di 0812-112-920. Selamat malam untuk Ahmad Fadli nih Pak Kang. Ahmad A.K.H. AHMAD. Oh, AHA. AHMAD Fadli FADHLI. DHLI. Lahirnya di tanggal 24 Maret Tanggal 24 bulan 3 tahun 1984. 1984. Jam lahirnya jam 3 pagi, Pak Kang. Oke. Saya ingin bertanya untuk bisnis nih. Kalau saya berkeinginan usaha apotek di tahun ini, apakah cocok? Mohon pendapatnya Pak Kang. Dan kalau tidak cocok, lantas usaha apa yang baik untuk saya? Terima kasih sebelumnya. Sangat-sangat cocok. Sangat cocok. Ya, jadi asalkan dimulai pada tanggal yang selaras dong ya. Jadi Ahmad Fadli bisa membeli kalender kalau belum punya ya. Periksa bulan berapa yang terbaik. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk menggunakan kalender itu, pertama kita hitung dulu berapa jumlah nilai keberuntungan kita ya, secara pribadi. Nah, untuk menghitung jumlah keberuntungan pribadi bisa dengan kita punya kalender internasional, kelahiran internasional, atau Imlek yang lebih tepat. Nah, Ahmad Fadli lahir pada tanggal 22 bulan 2
tahun 2535. Jadi yang lebih dipakai adalah yang bulan 2 Imlek ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian barulah lihat bulan berapa yang sio tikusnya berwarna merah. Kemudian tanggalnya pun berwarna merah pula, tanggal yang bersio tikus gitu ya. Nah, itulah yang dipakai untuk memulai dagang apotek ya, buka apotek ya. Nah, tapi tentu saja harus dimulai pada tahun naga. Karena sio tikus sekarang ini masih di Degak Ciong. Nah, satu hal yang hendaknya dicamkan oleh Fadli, ketika dagang jangan pernah merasa sok tahu gitu. Harus Ya. merendah diri ya. Betul ya, karena itu handicapnya di sana. Yang kedua, saya minta sering pakai baju warna putih agar ambisinya mencuat ke permukaan. Baik, semoga menjawab ya untuk Pak Ahmad Fadli. Kita beralih lagi Pak Kang. Oke. Kita beralihnya kali ini ke ke Mbak Jessi Kristia. Ejaannya JESSY Ya. Kristia, CHRAISTIA. Kristia. Oke. Lahirnya di tanggal 3 bulan 2 tahun 94. 3 bulan 2 tahun 94, Imleknya tanggal 23 bulan 12 tahun 2544, jamnya? Jamnya 12:48 siang. Oke. Mau tanya Pak Kang, saya bagus usaha atau kerja apa ya? Saat ini menjadi mediator atau perantara menjual hasil sawit seperti minyak goreng, cangkang kelapa sawit, dan lain-lain. Apakah usaha tersebut itu sudah cocok dengan saya? Saya lupa Pak Kang, memulainya itu tanggal 23 Januari 2024, sedangkan tahun kelinci ini sedang ciong. Lalu gimana nih cara untuk menyiasatinya jika usaha tersebut cocok dengan saya? Terima kasih Pak Kang. Gampang sekali. Gampang sekali. Apa tuh Pak Kang? Karena nggak cocok diubah lagi aja. Karena dagang sawit yang nggak cocok, dagang minyaknya apalagi nggak cocok gitu ya. Oke. Dan tadi ditanyakan di awal, apakah saya cocok bekerja gitu ya? Usaha atau kerja gitu. Usaha atau kerja ya. Nah, kalau sebetulnya Jessi ini memang lebih cocok bekerja pada orang lain karena keyakinannya, prinsipnya itu sering lemah, walaupun ambisinya segudang gitu ya, kepengen maju ya. Dan boleh dibilang walaupun nggak terlampau disiplin, tapi cukuplah disiplin dan semangatnya Pak ya. Iya. Nah, hanya saja ada 3 hal yang harus dicamkan oleh Jessi agar bisa berhasil ya dalam dalam mengelola bisnis. Yang pertama ya, jangan gampang tersinggung. Oke. Yang kedua, jangan keras kepala apalagi mendendam. Yang ketiga, tolong prinsipnya dikuatkan. Nah, untuk itu tahap pertama adalah pakailah baju warna hijau 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, sio ayam boleh aja mulainya di bisnisnya di tahun naga ya. Setelah nanti tahun naga kan udah bagus tuh, sio ayam malah luar biasa bagus gitu ya. Tadi kita udah singgung tuh ya. Nah, yang penting warna putih jarang dipakai, warna hitam pun begitu pula. Jadi hijau harus lebih dipersering dan bidang bisnisnya yang berunsur logam dominan adalah yang terbaik. Yang kedua, campuran api logam, tanah logam, atau api dominan atau tanah dominan. Ya, tapi saya berharap bidang logam lebih diutamakan ya. Oke, semoga menjawab untuk Mbak Jessi Kristia dan selamat membeli baju hijau ya. Kalau gitu kita ke pertanyaan lainnya Pak Kang. Ya. Ini ada Ibu Eva Fevi Viana Seja ya. EVA Pak Kang. Ya. EVA kemudian FEVI F atau V? ANA FIA FFE VI ANA Fevi Viana. Oh, Fevi Viana. Fevinia apa Fevi? Fevi Viana. Viana. Iya, memang agak susah. Oke. Oke, tanggal lahirnya di tanggal 4 Februari. Tanggal 4 bulan 2. Tahun 1975.
Oke, 42/1975 jam. Jamnya 7.30 pagi, setengah 8 pagi Bapak. Oke. Ada yang ingin saya tanyakan tentang usaha yang saya jalani. Saat ini usahanya adalah konveksi rumahan. Ini apakah cocok atau enggak Pak Kang? Kalau konveksinya itu berbahan baku polyester, nylon, atau kulit imitasi, majunya ngebut. Oh, majuin ngebut. Tapi kalau bahan dasarnya itu adalah wool, sutra, dan kulit asli ataupun katun, drill, dan jeans, maka perkembangannya lambat. Oke, jadi Kemajuan, beda ya? kemajuan yang bertahap sedang akan dapat diwujudkan Heeh. kalau dia pakai rayon, misalnya campuran antara katun dengan polyester, itu juga bisa bagus gitu ya. Nah, jadi ini bidangnya termasuk yang cocok ya, terutama kalau polyester. Namun demikian, Ya. kemajuannya itu akan signifikan. Mm-mm. Kalau juga Gin Eva ini harus selalu introspeksi terhadap langganan, jangan bersikap sok tahu. Itu satu. Kedua juga, sebaiknya betul-betul dalam bentuk perdagangan, bukan menerima jasa jahit gitu ya. Oke, cukup berdagang saja ya. Kalau jasa jahit, tentu perkembangannya akan lambat. Tapi kalau betul-betul dia itu adalah membuat dan menjual, Ya. membuat aja juga harus menjual dong ya. Betul. Ataupun dia cuma menjual aja, tapi karena dia ada konveksi, dia pasti membuat toh. Betul sekali. Nah, itu kemajuannya akan signifikan. Oke. Nah, ini juga dia bertanya, jodoh cocoknya dengan sio apa nih Pak Kang? Nggak bisa bilang ya. Macan memang banyak ditakuti ya. Jadi banyak wanita yang bersio macan tuh dihindari oleh cowok-cowok karena mitosnya galak gitu ya. Tetapi bukan berarti nggak cocok ya. Sama yang sio anjing dan sio kuda itu yang paling cocok. Namun jangan salahkan saya kalau kemudian ada dia mengenal seseorang yang bersio macan, suaminya misalnya sio kuda atau sio anjing, tapi bercerai. Ya, kok katanya cocok bisa bercerai gitu ya? Iya. Nah, itu kita tadi bicara baru sio toh. Iya. Tadi pertama kan saya udah bilang nggak bisa tuh ya, karena harus ada data kelahirannya. Betul. Ya, jadi kalau macan yang lahir pada tanggal 4 bulan 2 tahun 1975, cocoknya harus dengan yang siapa? Ya kita nggak bisa cariin yang tanggal sekian, bulan sekian, tahun jam sekian gitu ya. Nah, nanti kalau memang ada mengenal seseorang, walaupun sionya tidak termasuk yang saya sebutkan tadi, ya dikirim aja ke acara kita ya. Ketika kita sedang on air, akan saya hitung berapa besar kecocokannya gitu. Oke, semoga cepat bertemu dengan jodohnya ya untuk Ibu Eva Fevi Viana. Tinggal sisa kurang lebih 1 menit lagi, ada yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora Pak Kang? Ya, saya berharap sahabat Sonora betul-betul menyaksamai video tahun naga kayu ya, Imlek 2575. Kenapa? Memang naga kayu itu adalah naga yang boleh dibilang kalau kita berbicara naga adalah berbicara kedamaian dan kemajuan. Oke. Karena naga sebagai lung atau liong itu memberikan kedamaian dan keleluasaan kita untuk berkiprah demi sebuah kemajuan. Tapi bukan berarti tiada hambatan yang krusial, ya. Hambatan yang harus kita waspadai yang pertama adalah datangnya dari diri kita sendiri. Apa itu? Karena kayunya tahun ini itu begitu kuat. Karena naga itu sang pembawa kayu. Kemudian dia siklusnya tahun ini masuk juga yang berunsur kayu. Sehingga kayunya itu kuat, sehingga jangankan dia dipotong oleh logam, bahkan logam senjata pun dapat digunakan oleh kayu. Sehingga seorang pebisnis bisa saja menjadi sangat arogan oleh karenanya, karena kayunya kuat tadi. Nah, artinya kita harus introspeksi. Satu, janganlah kita menjadi arogan dan janganlah kita berseteru, karena khawatir kita
bertemu dengan seorang yang jauh lebih arogan. Akibatnya apa? Akibatnya bukan saja nanti pertengkaran mulut yang terjadi, kita khawatir adanya satu masalah yang jauh lebih besar yang akibatnya menjadi fatalis. Kalau ini kita bisa kendalikan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan show jauh lebih gampang untuk kita kembangkan. Nah, itu ada caranya ya pada kalender, dan siap-siap aja karena dalam minggu-minggu depan ini Radio Sonora FM juga akan mempublish ya ke-12 show ya. Jadi bagaimanakah sebaiknya show tertentu bersikap, bertindak, bersepak terjang agar walaupun rezekinya dianggap lagi turun karena ciong, tetapi pada kenyataannya bisa membaik gitu ya. Dan yang diramalkan baik bisa jauh lebih baik lagi, sukses yang betul-betul fantastis ya. Itu kita harapkan. Jadi jangan lupa untuk menyaksamai, lihat-lihat tuh di YouTube channelnya Sonora. Udah dipublish belum ya? Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kang atas sharing-sharingnya malam hari ini. Sama-sama Sodi. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai jumpa dan salam sehat.